Kenapa saya bilang nasi samin Indonesia? Karena bahan utamanya yaitu berasnya saya pakai beras Indonesia yang teksturnya itu empuk, bukan beras yang biasa dipakai untuk nasi samin di Timur Tengah yang teksturnya itu besar dan sedikit lebih perak ya. Terus cara buatnya juga nanti berbeda karena menyesuaikan dengan bahan bakunya. Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan membuat nasi samin tapi ala Indonesia. Nah, kenapa saya bilang nasi samin ala Indonesia? Karena nasi samin ini sudah menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Sebenarnya sih bahan bakunya sama aja ya, cuman takarannya aja yang nanti berbeda. Kalau di sana kan bahan bakunya atau rempah-rempahnya itu lebih banyak, jadi wanginya lebih menyengat. Nah, nanti saya bikin takarannya atau rempah-rempahnya itu menyesuaikan aja sehingga wanginya juga nggak begitu kuat karena orang Indonesia tidak terlalu suka dengan wangi yang menyengat ya. Terus yang paling penting itu isiannya. Nah, ini menyesuaikan banget nih dengan orang Indonesia, dengan lidahnya orang Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mau buka usaha kulineran, coba teman-teman bikin nasi samin kayak gini. Isiannya bisa pakai daging ayam, daging sapi, atau paling khas itu daging kambing ya. Cuman kalau mau lebih irit, bisa juga nih pakai daging atau pakai telur kayak begini. Oke, kita langsung aja mulai proses pembuatannya ya. Nah, ini bahan-bahannya atau bahan rempah-rempahnya. Yang pertama adalah lada panjang atau kalau di tempat saya namanya cabai perahu ya. Ada juga yang bilang cabai keriting. Terus yang kedua cengkeh. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nanti mau saya pakai semua. Terus kerabet tuh bentuknya begini ya. Sama ini jinten, ini juga mau saya pakai semua. Terus kapulaganya juga mau saya pakai semua. Terus kayu manis, nanti saya pakainya 2 aja. Terus pala, ini pala saya pakainya setengah. Sama lada kurang lebih 3 sendok ya, lada butir. Terus ada sereh, ini serehnya saya pakai semua. Terus salam sama lengkuas. Nah, ini bahan-bahannya semua. Oh ya, ini ada jahe juga. Nah, semuanya dihalusin jadi seperti ini. Nah, ini mau saya masukin ke dalam air santan. Untuk ukuran santannya saya pakai 3 liter air santan untuk 6 liter beras. Terus saya pakein juga garam secukupnya ya. Terus saya masukin juga daun salam. Nah, ini saya masukin semua. Terus serehnya mau saya banyakin aja ya biar lebih enak. Nah, ini saya masukin semua. Terus saya masukin juga penyedapnya. Nah, ini saya masukin aja semuanya. Terus nanti mau saya rebus sampai mendidih kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai daging, misalnya mau pakai daging kambing, daging sapi atau daging ayam, saat proses kayak gini kita masukin aja dagingnya di sini, tapi sebelumnya dagingnya kita masak dulu ya, karena kita masak nasi saminnya nggak langsung dimasukin kayak orang Timur Tengah itu kan biasanya kalau orang Timur Tengah masaknya berasnya langsung dimasukin bareng santannya. Cuman kalau saya nanti berasnya dikukus dulu. Jadi kalau mau masukin dagingnya dimasak dulu baru dimasukin ke air santan kayak gini. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru kita angkat. Nanti ini untuk nyiram kukusan beras ya. Nanti berasnya mau saya kukus baru saya siram pakai air santannya. Nah, ini berasnya yang udah saya cuci bersih. Terus mau saya kukus. Jadi ini beras yang masih mentah. Langsung aja kita kukus kurang lebih sekitar 30 menitan ya, karena ini masaknya lumayan banyak. Nah, saya kukus seperti ini. Karena ini masaknya lumayan banyak, sekitar 6 liter ya. Jadi ngukusnya juga rada banyak. Cuman kalau masaknya sedikit, misalnya cuma seliter, yang ngukusnya juga paling sebentar ya. Nah, ini yang udah saya kukus, ini mau saya angkat, terus saya siram pakai air santan yang tadi kita masak. Jadi nasi kukusan pertama kita angkat, terus setelah kita angkat semua, baru kita siram pakai air santan yang tadi kita masak itu. Jadi kalau ada dagingnya, mau kita kasih daging, nah saat inilah kita masukin dagingnya. Cuman ini saya nggak pakai daging ya, saya nggak pakaiin daging ayam, daging sapi atau apa, saya cuman pakai santannya aja. Nah, ini saya masukin semua santannya, terus diaduk-aduk seperti ini sampai rata. Nah, nanti kalau sudah selesai masukin santannya, kita biarkan dulu kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai nasinya itu adem ya. Kalau udah adem baru kita kukus lagi. Jadi kukusnya itu 2 kali. Cuman kalau teman-teman masih bingung karena penjelasannya terlalu cepat ya, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab.
Nah, ini mau saya kukus kurang lebih 1 jam. Nah, ini hasilnya yang udah mateng, yang udah saya kukus sekitar 1 jam. Terus saya angkat saya pindahin ke tempat yang lebih besar ya, karena nanti ini mau saya kasih bawang goreng. Jadi setelah matang kita angkat, terus kita kasih taburan bawang goreng, terus diaduk-aduk aja sampai semuanya rata. Kalau misalnya bawang gorengnya ada minyaknya sedikit juga nggak apa-apa, dimasukin aja karena itu nanti lebih enak ya, lebih wangi. Nah, dari proses masak yang tadi jelas banget ya kalau nasi samin ala Indonesia itu memang beda cara masaknya, karena bahan bakunya atau berasnya juga berbeda. Kita berasnya lebih pulen, terus lebih kecil-kecil, sedangkan kalau di luar di Timur Tengah sana itu berasnya lebih besar, terus cenderung lebih perak ya. Jadi itu bedanya. Karena itu juga cara masaknya kita bedain. Kalau kita ngikutin cara masak yang ada di Timur Tengah, maka hasilnya akan lembek ya, enggak seperti ini. Jadi itu alasannya kenapa kita cara masaknya berbeda. Kalau untuk rasanya sebenarnya ini sama aja, cuman karena ini enggak pakai daging, bedanya itu karena kita nggak pakai daging. Cuman kalau kita pakai daging itu sama persis rasanya. Nah, buat teman-teman yang mau usaha, khususnya di bidang kuliner, coba teman-teman buka usaha atau warung makan khas Timur Tengah. Salah satunya nasi samin ini, karena menurut saya ini peluangnya cukup bagus ya, karena pesaingnya ini masih sedikit, sedangkan penikmatnya atau pencintanya itu cukup banyak banget. Jadi kalau buat dijadiin ide usaha, kayaknya ini lumayan bagus ya, cukup bagus, pesaingnya juga sedikit, dan penikmatnya lumayan banyak sih. Nah, nanti untuk harganya tinggal menyesuaikan ya. Bisa dari 10.000, 15.000 atau bahkan 20.000 tergantung dari lauknya. Kalau misalnya cuman pakai telur dijual 10.000 kan udah lumayan banget tuh, nggak kemahalan juga lah 10.000, di warteg aja 10.000. Kalau untuk ayam 15.000, kalau misalnya untuk daging sapi atau daging kambing dijual 20.000 juga nggak kemahalan ya, karena kan ini nasi samin jarang ada, emang rasanya juga enak. Nah, makanya ini bagus banget nih kalau dijadiin peluang usaha. Oh ya, saya mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Teman-teman boleh share video saya ke sosial media yang teman-teman punya, barangkali itu bisa bermanfaat. Nah, buat yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya, biar nanti teman-teman gak ketinggalan video inspirasi lainnya dari saya. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya, biar nanti kalau saya bikin video lagi, teman-teman bisa dapetin notifikasi atau pemberitahuan dari saya. Nah, ini nasi saminnya mau saya kasih lauknya seadanya ya, menyesuaikan dengan lidah Indonesia. Ini saya pakainya sayur kulit melinjo. Nah, ini kulit melinjo ya, kulitnya dari melinjo itu dimasak jadi seperti ini. Nanti saya bikinin cara masak kulit melinjo. Ini rasanya enak banget, buat yang belum pernah cobain masak daun melinjo kayak gini, ini enak banget nih. Nah, ini saya pakein juga udang, telur, terus suiran ayam sedikit seperti ini. Nah, ini jadinya banyak karena saya juga masaknya banyak. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.